Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Food Rescue akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kami buat, yaitu Food Rescue. Dengan anggota yang pertama ada Afia Siti Ababil, itu saya sendiri. Dengan NIM 22151137 ada Agista Diva Bilayani 22151038, Ali Anggraini 22151042, dan Syirako Indonesia 22151064. Lalu, aplikasi yang kami buat yaitu Food Rescue. Tujuan dibangunnya aplikasi Food Rescue adalah untuk menghasilkan aplikasi yang dapat dijadikan acuan untuk mengurangi pemborosan makanan, lalu memastikan makanan yang masih baik untuk dikonsumsi tidak terbuang percuma, dan membantu lembaga sosial pemerintah dan non-pemerintah dalam mendistribusikan makanan dengan efisien. Dengan demikian, aplikasi ini mendukung upaya untuk mengurangi kelaparan dan pemborosan makanan sambil memfasilitasi kolaborasi antara pelaku usaha makanan dengan lembaga sosial di wilayah Bandung. Selanjutnya ada 9 prinsip GRASP. GRASP adalah General Responsibility Assignment Software Pattern, yaitu seperangkat 9 prinsip yang membantu memandu desain berorientasi objek dan penugasan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk menciptakan landasan yang kuat dalam merancang sistem perangkat lunak. Pertama itu ada Information Expert. Menetapkan tanggung jawab kepada kelas yang memiliki informasi yang diperlukan untuk memenuhinya. Prinsip yang digunakan untuk menentukan di mana harus mendelegasikan tanggung jawab seperti metode, instan view, objek, dan sebagainya. Kami mengimplementasikannya contohnya pada kode mitra controller, di mana mengelola operasi CRUD untuk entitas mitra, sehingga memegang informasi dan bertanggung jawab untuk tindakan terkait entitas mitra. Kedua itu ada kreator. Menetapkan tanggung jawab kepada kelas yang bertanggung jawab untuk membuat sebuah instance kelas. Contohnya pada makanan controller, at store, instance makanan berguna untuk membuat grid sesuai dengan prinsip kreator. Ketiga ada low coupling, yaitu menetapkan tanggung jawab untuk meminimalkan ketergantungan antar kelas. Hal ini meningkatkan fleksibilitas dan perawatan yang lebih mudah. Contoh yang kita terapkan pada penggunaan mitra, makanan, ulasan, dan donatur, model secara langsung dalam setiap controller, penambahan, pengeditan, penghapusan entitas dilakukan sesuai metode-metode yang ada pada controller masing-masing, sehingga tidak terlalu tergantung pada implementasi detail dari entitas tersebut. Keempat, ada high cohesion. Menetapkan tanggung jawab ke kelas yang memiliki fungsionalitas terkait tingkat tinggi. Hal ini membantu dalam menciptakan kelas yang fokus dan tidak memiliki tanggung jawab yang tidak terikat. Contohnya metode ekspor PDF di setiap controller ada bertanggung jawab untuk melakukan ekspor PDF seperti namanya ke entitas-entitas sesuai nama controllernya. Misalnya ekspor PDF pada entitas mitra ya berguna untuk entitas mitra itu sendiri. Kemudian ada polymorph. Dalam relasi antara entitas mitra makanan dan ulasan ada penggunaan polimorfis dengan menggunakan hash money dalam model mitra. Kemudian ke-6 ada controller, yaitu menetapkan tanggung jawab ke kelas yang memiliki pengontrol sistem. Kelas pengontrol yang bertanggung jawab untuk menangani kejadian sistem, misalnya memasukkan pengguna, dan membuat keputusan. Ketujuh ada indirection. Indirection menetapkan tanggung jawab kepada objek perantara untuk memediasi antar komponen atau layanan lain guna mengurangi keterkaitan di antara mereka. Contohnya penggunaan root untuk mengarahkan pengguna ke fungsi-fungsi yang sesuai dengan kontrolernya. Hal ini memberikan lapisan abstraksi antara root dan logika aplikasi. Yang kedelapan, ada protected variation. Menetapkan tanggung jawab pada antar muka abstrak untuk meminimalkan dampak perubahan di bagian lain pada sistem. Jika ada perubahan pada model mitra, hanya controller yang perlu disesuaikan. Kemudian yang terakhir ada pure fabrication, yaitu menetapkan tanggung jawab ke kelas yang tidak mewakili konsep dalam domain masalah, namun dibuat untuk mencapai penggandengan reuse atau pemeliharaan yang rendah atau maintainability. Pengaplikasiannya di sini adalah penggunaan data table dan MPDF dalam controller adalah contoh dari pembuatan kelas yang bertanggung jawab atas tindakan khusus, yaitu pembuatan table, yaitu Yajra, atau pembuatan file PDF untuk ekspor PDF-nya. Dan mereka bukan merupakan entitas utama dari aplikasi. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan Food Rescue Contribution, yaitu kontribusi apa saja sih yang kita lakukan selama tugas besar. Yang pertama, Aviat. Di sini Aviat itu membuat grup donatur, Yajranya, dan ekspor PDF. Lalu Agista. Agista itu grup ulasan, Yajranya juga ekspor PDF. Lalu selanjutnya Alia. Alia itu grup makanan, Yajranya, dan ekspor PDF. Di sini tuh Yajra tuh beserta data-datanya. Selanjutnya Shira itu grup mitra, Yajra, ekspor PDF, juga exception, logging, dan penerapan sebagai aspek. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Untuk data tabel donatur, yang pertama kita membuat dulu database-nya, yaitu database donatur yang akan berisi ID yang merupakan tipe data big integer, lalu ada username, nama donatur, alamat, dan nomor telepon yang tipe data string. Ya, lalu ada timestamp yang merupakan bawaan dari relnya. Lalu kita membuat modelsnya, yaitu model donatur, yang mana berisi username, nama donatur, alamat, dan nomor telepon. Lalu di sini, tabel donatur juga merupakan foreign key dari tabel makanan, seperti ini. Lalu membuat donatur controller, yang pertama kita ada public function index, yang mana nanti akan menampilkan ID, username, nama donatur, alamat, dan nomor telepon. Lalu akan ada button, yang pertama ada button view, button edit, dan juga button delete. Lalu ada public function create yang akan membuat data donatur baru yang akan diproses pada public function store.
yang bisa memproses username, nama donatur, alamat, dan nomor telepon. Lalu ada public function show untuk melihat detail dari data yang sudah dibuat. Lalu ada public function export PDF untuk menggenerate PDF yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Lalu ada public function edit untuk mengedit atau mengupdate data yang sudah dibuat, yang mana akan diproses pada public function update yang untuk mengedit baik itu username, nama donatur, alamat, maupun nomor telepon. Lalu ada public function destroy untuk menghapus data atau mendelete yang mau di-delete. Lalu kita membuat terusnya. Yang pertama ada gets untuk donatur index, get donatur data, export PDF, lalu donatur create, donatur store, donatur show, donatur edit, donatur update, dan donatur destroy. Yang mana di sini ada get karena untuk mengambil datanya, lalu post untuk mengupdate atau membuat data yang baru. Lalu ada put untuk update dan delete untuk menghapus. Ini untuk mengedit. Lalu ini untuk yang tadi layout PDF-nya seperti ini. Lalu untuk view-nya, yang pertama nih ada index, yang ini extend dari layout yang sudah dibuat. Yang pertama nanti akan muncul daftar donatur, lalu ada button tambah donatur juga export PDF. Lalu ada tabelnya berisi ID, username, nama donatur, alamat, nomor telepon, dan action. Lalu ini untuk GeoGebra data tabelnya, yang sudah dijelaskan juga pada penjelasan yang lain. Lalu untuk tampilan pada view grid-nya, diatur di sini, seperti ini. Ini untuk tampilan edit. Ini layout PDF-nya. Ini untuk show. Agar lebih jelasnya, kita coba secara implementasinya. Di sini sudah ada judulnya daftar donatur, lalu ini ada button tambah donatur, lalu export to PDF. Ini untuk menambah donatur, kita coba. Username misalkan Afiar, nama donatur sedekah aja 5, alamat Bandung. Lalu nomor teleponnya ini, bentuknya seperti ini. Lalu kita simpan untuk menambah data donatur yang baru. Lalu akan muncul pop-up donatur berhasil ditambahkan, lalu kita bisa dilihat tadi sudah tertambahkan sini sedekah aja 5. Untuk detailnya kita bisa lihat di view seperti ini yang tadi sudah kita buat. Lalu kembali untuk edit, kita bisa ganti misalkan tadi sedekah aja 5, kita sedekah aja 10 misalnya. Kita simpan, maka akan muncul pop-up donatur berhasil diperbarui. Lalu untuk delete, kan yang tadi diedit sudah berubah di sini menjadi sedekah aja 10. Lalu untuk delete, saat kita pencet delete, maka akan muncul are you sure? Oke. Oke, berarti sudah terdelete dan sudah hilang sini. Ya. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syira Wirunisa dengan NIM 2215111064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CRUD Mitra. Di sini ada create, ada read, ada update, dan ada delete. Dan sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai codingannya. Oke, di sini sebelum masuk ke controllernya, saya akan menjelaskan modelnya terlebih dahulu. Di sini ada nama tabel, yaitu tabel mitra, dan primary key-nya dengan namanya ID. Lalu field labelnya yaitu username, nama mitra, alamat, dan nomor telepon. Di sini juga ada relasi ke tabel makanan, yaitu relasi has many, dan ada relasi juga ke tabel ulasan, relasi has many juga. Lalu di sini ada controllernya. Di sini ada index, lalu di sini ada mitra data, itu untuk GeoGebra-nya. Lalu di sini ada export PDF, di sini ada create dan store. Lalu di sini ada show, ada edit, ada update, lalu ada delete. Ya, di sini saya akan menjelaskan tampilan front end-nya. Di sini ada indeks yang dimana itu tampilan awal, seperti ini. Ini tampilan awal di indeks. Lalu di sini ada tampilan edit, dimana editnya seperti ini. Lalu di sini ada tampilan show. Show ini untuk menunjukkan suatu informasi pada satu kolom. Di sini. Oke, sekarang saya akan mencoba fitur CRUD-nya. Yang pertama yaitu create. Di sini ada username, ada nama mitra, ada alamatnya, lalu ada nomor telepon. Oke, jika berhasil akan muncul info seperti tadi. Lalu kita lihat, nah ini sudah ada dengan ID-nya 1001. Lalu di sini ada tampilan view-nya, ada di sini. Lalu akan mencoba fitur edit. Oke, semisal nomor teleponnya itu yang diganti. Oke, berhasil juga ada info di situ. Lalu di sini saya akan mencoba untuk mendelete. Oke, sudah berhasil. Kita lihat, sudah tidak ada. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas CRUD makanan atau kembangan.
pertama kita bahas dulu untuk migration tabelnya. Laravel sendiri sudah mengaplikasikan extend atau yang biasa kita pakai untuk inheritance sebagai defaultnya. Jadi di migration dan model itu memakai extend, berisi kolom-kolom yang kita butuhkan dan juga assign buat foreign key-nya. Buat model sendiri, primary key-nya sebagai ID dan isinya sebagai berikut. Dan ada relasi juga, relasi foreign key-nya, si donatur ID-nya adalah foreign key reference ID dari donatur, kemudian mitra ID adalah foreign key reference ID dari mitra, kemudian ini primary key ke foreign key atau ulasan memiliki foreign key makanan ID berupa ID reference dari tabel makanan ini. Masuk ke controller makanan itu sendiri, controller ini digunakan untuk mengelola data makanan yang melibatkan operasi CRUD, create, read, update, dan delete, serta melakukan ekspor data ke dalam format PDF. Berikut penjelasan singkatnya. Pertama, ada method index, tujuannya untuk menampilkan halaman utama atau yang berisi data makanan. Kemudian view index ini untuk menampilkannya dalam format view. Kemudian ada metode makanan data, itu data function atau metode yang digunakan dalam pengambilan data untuk ditampilkan di data table Tegra atau menggunakan plugin data tables yang mempermudah tampilannya. Di sini kita memakai Tegra. Kemudian ada function export to PDF, yaitu menghasilkan file PDF dari data makanan. Metode ini menggunakan library MPDF untuk membuat file PDF-nya. Data makanan, di mana data makanan diambil dari database, kemudian ditampilkan menggunakan view makanan PDF dan dihasilkan sebagai file PDF untuk diunduh. Kemudian ada metode create, tujuannya itu menampilkan formulir untuk menambahkan makanan baru, di mana dia mengambil nama mitra dan ID serta nama donatur dan ID untuk disimpan terlebih dahulu, yang nanti akan digunakan pada filter di bagian F yang sendiri. Kemudian ada store method, atau tujuannya itu menyimpan makanan yang baru ditambahkan ke dalam database. Ketentuan. Kemudian juga ada exception handling. Saya memakai exception handling yang general aja, kayak jika ada error maka akan ditangkap, terus akan keluar login message-nya itu apa di log Laravel. Kemudian ada method show, tujuannya untuk menampilkan detail makanan berdasarkan ID makanan, di mana dia mengambil makanan berdasarkan ID dan kemudian menampilkannya secara detail. Kemudian ada method edit, tujuannya menampilkan formulir untuk mengedit makanan berdasarkan ID, di mana metode ini mengambil data makanan dan daftar mitra serta donatur untuk formulir pengeditannya. Dan kemudian ada juga update, hampir sama dengan store, cuman ini melakukan update sehingga ada perubahan data baru, juga ada exception dan logging. Dan terakhir itu ada destroy untuk menghapus makanan berdasarkan ID. Ya, metode ini mengambil data makanan berdasarkan ID, kemudian melakukan penghapusan. Jika ada error jenis apapun, maka akan di-log errornya tersebut dan mendapatkan message. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan CRUD dari ulasan yaitu transaksi yang di bawah juga. Yang pertama itu ada create, yang mana tabelnya seperti ini. Di sini ada 3 kolom, yaitu mitra, makanan, dan ulasan. Di sini kami menggunakan sistem drop down untuk memilih user mana yang akan dipakai dan makanan mana yang akan diberikan ulasan oleh orang tersebut. Dan juga bisa mengisi ulasan dengan manual, secara manual, yang mana isi kontrolnya itu menggunakan create. Function create ini, di sini saya menggunakan mitra all yang diambil adalah nama mitranya dan nama menunya, jadi bukan berdasarkan ID. Maka akan tampil seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Di sini ada drop down, dan di drop down itu banyak list yang sudah terdaftar dari mitra. Selanjutnya di sini ada grid, yaitu tampilannya seperti ini, yang menampilkan ulasannya saat mengklik tombol view. Di sini juga ada bagian tambahan, tombol tambahan untuk langsung mengakses edit, dan hapusnya juga kembali ke ulasan list yang sebelumnya. Nah, untuk di controllernya sendiri, grid ini itu ada di bagian function show, di mana akan menggunakan ulasan untuk nantinya dipanggil ke bagian lainnya. Lalu selanjutnya itu update. Di sini update itu kita bisa mengedit ulasan yang kita kirim sebelumnya, mau itu dari ulasannya, siapa pengirimnya atau nomor makanannya. Lalu jika disimpan akan terganti di dalam controllernya itu di bagian edit dan update. Di sini juga bagian edit ini akan mengambil semua isi dari data mitra juga data makanan. Sama halnya seperti di function update, yang nantinya jika sudah melakukan pengeditan atau updatean akan berhasil tertampil validasi seperti ulasan hasil diperbarui. Lalu selanjutnya itu yang terakhir ada delete, dan ini kita bisa menghapus ulasan yang telah kita kirim sebelumnya, dan tadi juga diakses bisa lewat view. Nah, di delete ini juga terdapat validasi terlebih dahulu apakah akan menghapus ulasan ini atau tidak, jadi tidak langsung saat diklik tombol delete langsung hapus, tidak. Nah, untuk kontrolnya sendiri itu menggunakan function destroy. Nah, function destroy ini juga terdapat kayak validasi lagi yang akan menjelaskan message ulasan delete successfully. Mungkin cukup untuk ulasan transaksi tersebut. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan use case lain. Saya kembalikan ke rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai exception.
exception itu sendiri adalah untuk menghandle error, yang dimana agar error itu tidak secara mentah-mentah diberikan kepada user. Di sini mengimport exception. Exception yang saya gunakan yaitu exception yang general, yaitu exception. Di sini akan ada muncul status jika terjadi exception-nya ditangkap, akan ada tulisan fail to create mitra. Di sini saya akan mencoba. Di sini saya akan ganti ID-nya menjadi karena memang belum ada, jadi kita lihat errornya seperti apa. Oke, kita coba create. Kita coba. Nah, di sini akan ada muncul tulisan fail to create mitra. Oke, exception-nya telah berjalan. Lalu kita coba di fitur update. Di sini kita coba juga 1010. Kita coba. Kita ubah nomor teleponnya. Update. Fail juga, errornya tandanya sudah tertangkap oleh exception. Lalu kita coba untuk yang delete. Kita coba. Dan akan error juga di sini. Selain itu, selain exception juga sebenarnya saya telah membuat beberapa exception lainnya. Namun, yang sekarang terpakai itu exception karena keterbatasan oleh waktu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai logging. Oke, di sini sebelum memakai logging, kita diperlukan untuk mengimport dulu, seperti ini. Oke, sebelumnya logging itu adalah untuk pencatatan error. Di sini saya mencoba mencatat error pada create. Dan sebelumnya saya telah mencoba juga fitur exception-nya. Selain di create, saya juga memakai di update. Ada loggingnya seperti ini. Lalu di delete juga. Lalu sebelumnya saya sudah mencoba exception juga, maka akan otomatis tercatat loggingnya. Kita lihat. Nah, oke, baik, di sini ada errornya. Di sini ada tanggal dan jamnya. Yang sebelumnya tadi saya telah lakukan error. Di sini saya mencoba memasukkan ID dengan nomor 1010, yang dimana 1010 itu tidak ada pada tabel saya. Kita perlu menginstalnya terlebih dahulu. Namun karena saya sudah menginstal, saya akan menjelaskan selanjutnya. Di sini yaitu terdapat mitra data. Mitra data itu adalah untuk mengambil informasi yang seharusnya ada di indeks. Di sini dipindahkan ke controller karena agar yajirannya itu akan muncul. Dan pada tampilan yajirannya itu sendiri, saya menggunakan Bootstrap. Bootstrap-nya itu disimpan di dalam dashboard. Di sini. Ada di sini Bootstrap CSS-nya dan data tables-nya. Mengapa saya menyimpannya di dashboard? Karena agar semua tabel tidak perlu menyantumkan Bootstrap-nya satu-satu lagi. Dan di sini ada data table JS-nya. Di sini dan Bootstrap JS-nya juga. Kita lihat pada tampilannya. Ada di sini. Ini sudah menggunakan Ejira sampai 100 karena hanya ada 1000 data. Di sini kita bisa menampilkan 25 data. Bisa menampilkan 50 data. Lalu di sini bisa juga menampilkan sebanyak 100 data. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai data dummy-nya. Seperti yang sebelumnya dilihat, di sini ada 1000 data dummy. Oke. Di sini ada debufer-nya. Di sini saya menggunakan teknologi pgadmin untuk mengelola database-nya. Sebelumnya saya membuat 1000 datanya menggunakan Excel lalu diimport ke debufer. Namun, karena hanya saya yang bisa melihat 1000 data tersebut dan teman-teman saya tidak bisa, selanjutnya saya menggunakan Seeder agar dapat diakses oleh seluruh rekan-rekan saya. Seeder-nya ada di sini. Ini untuk mitra. Di sini saya menggunakan loop 1000 data. Untuk generate PDF, pertama kita harus menginstal dulu MPDF-nya, yaitu menggunakan Composer require MPDF less MPDF. Seperti berikut, karena saya sudah menginstalnya, maka akan seperti ini. Lalu kita membuat pdf.web.php-nya untuk membuat layout dari PDF-nya. Yang mana saya pada layout-nya membuat tabel. Di sini tabel data donatur yang mana isinya akan berisi ID, username, nama donatur, alamat, dan nomor telepon. Yang mana ini diambil dari data tabel donatur. Lalu kita membuat pada controllernya yaitu public function export PDF. Yang mana akan seperti ini. Di sini pada saat kita install PDF-nya akan bernama donatur_list.pdf. Lalu kita buat juga roots-nya, yang mana di sini kita membuat roots get karena kita akan mengambil datanya dari data tabel donatur. Jadi kita roots get. Lalu nanti roots-nya akan dipanggil pada index.php yang nantinya akan menjadi bottom dengan nama export to PDF.
yang mana implementasinya akan seperti ini. Pada daftar donatur akan muncul ekspor to PDF. Saat kita klik, maka akan otomatis terinstall pada laptop kita. Lalu saat kita buka, tampilannya akan seperti ini. Ada tabel dari data donatur. Dan generate PDF ini sudah bisa diaplikasikan pada tabel lainnya. Seperti ini, per mitra sudah bisa, ulasan dan sumbangan juga sudah bisa. Apa yang saya jelaskan sebelumnya mengenai code dari ulasan, jadi di sini ada use case skenario ulasan yang merupakan transaksi dari aplikasi ini yang kami ambil. Yang pertama itu ada use case name-nya itu ada ulasan, lalu ada scope-nya food rescue, nama aplikasi kami sendiri, lalu selanjutnya ada levelnya itu adalah user goal, di mana user goal ini adalah level dari use case skenario yang terbilang harus ada dan penting. Lalu selanjutnya ada primary actor, yaitu yang melakukannya adalah mitra. Di sini ada stakeholder and interest, itu adalah mitra ingin memberikan ulasan mengenai makanan yang telah diberikan oleh donatur dari food rescue. Selanjutnya ada precondition, yaitu mitra telah berhasil melakukan pengambilan makanan dari donatur. Lalu ada success garansi, sini adalah mitra dapat memberikan ulasan yang akan ditampilkan kepada donatur dan pengguna lain. Jadi bukan hanya masuk ke donatur saja feedback-nya, tetapi pengguna lain juga bisa melihat feedback yang telah diberikan oleh mitra. Selanjutnya ada success skenario yang dimulai oleh aktor. Yang pertama itu mitra meminta daftar riwayat makanan yang pernah diambil olehnya. Dimana setelah itu sistem menampilkan daftar makanan dan donatur yang pernah diambil olehnya. Jadi mitra itu milih makanan mana yang bakal diberikan feedback. Selanjutnya, beralih ke after action, yaitu mitra menulis ulasan mengenai makanan yang telah diberikan oleh donatur dan mengirimkannya. Lalu selanjutnya, yang terakhir adalah sistem menampilkan ulasan pada halaman donatur terkait dan memberikan message berhasil terkirim ke mitra. Lalu di sini ada extensionnya yaitu dari nomor 1 dan nomor 4, yang mana nomor 1-nya itu adalah jika mitra tidak memiliki riwayat pengambilan makanan, maka sistem menampilkan pesan yang menyatakan bahwa saat ini belum ada riwayat pengambilan makanan. Lalu selanjutnya yang keempat, itu dari yang sistem mendapatkan ulasan pada halaman donatur, extensionnya itu adalah jika koneksi internet terputus, maka sistem akan menyimpan ulasan sebagai draft, juga mengirimkannya saat koneksi terhubung kembali. Di sini special requirement-nya tidak ada. Juga teknologi and data variation list-nya, sistem ini dapat menggunakan teknologi web atau aplikasi mobile untuk berinteraksi. Selanjutnya ada frequency of occurrence. Nah, di sini itu adalah setiap kali mitra berhasil mengambil makanan dari donatur dan ingin memberikan ulasan terkait pengalaman mereka terhadap makanannya, dan juga agar donatur bisa melihat dan mengevaluasi soal makanan yang telah diberikan. Dan yang terakhir ada misalnya news, itu tidak ada. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan mencoba mendemokan web yang telah kami buat. Ini adalah database-nya yang pertama, yaitu ada database makanan. Lalu ada database mitra. Lalu ada database donatur. Lalu ada terakhir database ulasan. Lalu di sini yang kedua yaitu CRUD. Karena sebelumnya CRUD itu telah dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya, maka saya akan langsung melewati CRUD dan langsung ke generate PDF. Di sini saya akan mencoba satu persatu pada daftar donatur yang pertama. Oke, di sini telah ada. Di sini sudah ada PDF dari donatur. Yang kedua yaitu adalah mitra. Di sini telah ada. Di sini ada isi dari tabel mitra. Itu ada 1000. Dan donatur pun tadi ada 1000. Lalu yang ketiga yaitu sumbangan. Lalu terakhir yaitu ada ulasan. Oke, kita lihat. Sini sudah ada. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.